Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal menentukan kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi sudah diberikan data dan frekuensi beserta angka-angkanya. Dan kita pertama kali disuruh menentukan kuartil ketiga atau Q3 dari data berkelompok. Nah, untuk menentukan kuartil ya itu ada rumusnya. Kuartil data berkelompok QI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 4 dikurang FK per F, di mana QI itu adalah kuartil ke I, TB tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, I itu kuartil keberapa yang ditanya dari soal, N adalah banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu FK-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Caranya gampang, tinggal kita jumlah-jumlahkan aja bagian frekuensi ini. Pertama kita tuliskan 5 dulu ya, baru 5 ini kita tambah 6 jadi 11, lalu 11 tambah 3 itu 14, 14 tambah 5 itu 19, dan 19 tambah 7 26, lalu 26 tambah 4 30. Dapat kita ya 30 ini adalah si N-nya. Nah, setelah kita mencari FK-nya, sekarang kita cari TB. Cari TB. Sebelum cari TB, kita cari interval dulu. Ya, interval ini gunanya untuk menentukan tepi bawah kelas intervalnya. Untuk mencari interval kita punya rumus yaitu I dikali N per 4. Maka sama dengan I-nya yaitu kuartil data keberapa pada soal. Ditanya adalah kuartil ketiga, maka ini 3 ya I-nya. 3 dikali N. N-nya adalah banyak data. Kita dapat banyak datanya itu 30. Maka 3 dikali 30 per 4. Nah, kita kalikan 3 dikali 30 itu 90 ya. 90 per 4 sama dengan 22,5. Oke, 22,5 ini kita lihat di FK. Dia berada di mana? Dan dia itu berada di antara 19 sampai 26. Kita ambil yang 26 sehingga dapat kita interval kelasnya yaitu 23 sampai 25. Nah, ini itu bisa kita gunakan untuk mencari TB. Apa rumus TB? Tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawahnya yang 23, maka 23 dikurang 0,5. Ini sama dengan 22,5. Nah, dapat kita TB-nya yaitu 22,5. Selanjutnya kita cari P. P itu adalah panjang kelas. Kelasnya kita dapat tadi 23 sampai 25. Kalau kita jabarkan, kita punya 23, 24, 25. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti P-nya 3. Begitu juga dengan interval 11 sampai 13, 14 sampai 16, dan 26 sampai 24. Itu semuanya panjang kelasnya adalah 3. Seperti itu. Lalu I ya, I itu pada soal ditanya kuartil keberapa. Nah, dalam hal ini adalah kuartil ke-3, maka I-nya 3. Lalu N. N adalah banyaknya data. Kita sudah dapat banyaknya data 30. Dan FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya 23 sampai 25 ya, yaitu di 26. Maka sebelumnya berapa? 19. Maka FK-nya 19. Lalu F atau frekuensi kelasnya. Kelasnya di 23 sampai 25, maka frekuensinya adalah yang sejajar yaitu 7. Kita sudah dapat semua komponen pada rumus sehingga langsung aja kita masukkan. Oke, kita sudah dapat semua komponen yang ada pada rumus sehingga kita masukkan saja ya. Yang ditanya adalah Q3, maka Q3 sama dengan TB-nya 22,5 ditambah P-nya 3. Lalu buka kurung, I-nya 3 dikali N-nya 30 per 4 dikurang FK-nya 19 per F-nya 7. Nah,
Tinggal kita cari, ini 22,5 ditambah 3. Untuk 3 dikali 30 per 4 tadi kita sudah dapat ya, itu 22,5 kurang 19 per 7. Maka sama dengan 22,5 ditambah 3. 22,5 dikurang 19. 3,5 per 7. 22,5 ditambah 3 dikali 3,5 itu 10,5 per 7. Maka sama dengan 22,5 ditambah 10,5 dibagi 7 itu 1,5. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 22,5 ditambah 1,5 jawabannya 24. Maka kuartil ketiga dari data ini adalah 24. Oke, yang kedua masih dengan data yang sama. Kali ini ditanyakan desil ke-6 atau D6. Nah, sama untuk menentukan desil data berkelompok itu kita punya rumus, yaitu DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikurang FK per F. Coba perhatikan rumus untuk mencari desil dan kuartil itu hampir mirip. Yang membedakan itu hanya per di bawah I dikali N. Kalau pada kuartil kan dia per 4, sedangkan pada desil dia per 10. Seperti itu ya. Sama, sebelumnya kita cari dulu FK. Oke, tadi kita sudah dapat FK untuk data ini ya. Pertama ini 5. Lalu 5 tambah 6 11. 11 tambah 3 itu 14. 14 tambah 5 itu 19. 19 tambah 7 26. Dan 26 tambah 4 30. Dimana 30 ini adalah si N-nya. Seperti itu. Setelah itu kita cari TB. Nah, cari TB terlebih dahulu kita tentukan apa? Interval untuk menentukan tepi bawahnya. Kita punya rumusnya apa? Yaitu I dikali N per 10 ya. I-nya itu dari soal ditanyakan desil ke berapa? Kan desil ke 6, maka I-nya 6. Dikali N-nya 30 per 10 ya. Maka 6 dikali 30 itu 180 per 10. Coret bawah, coret atas, tinggal 18 per 1, 18. Nah, 18 ini itu kita lihat di FK. Dia berada di mana? Kita perhatikan FK-nya. 18 itu berada di antara 14 sampai 19. Dan kita pilihlah yang 19. Maka kita dapat intervalnya itu 20 sampai 22. Oke. 20 sampai 22. Sehingga TB-nya bisa kita tentukan, yaitu tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawahnya adalah 20. Maka 20 dikurang 0,5 yaitu 19,5. Buat kita TB-nya yaitu 19,5. Selanjutnya P atau panjang kelas. Kelasnya adalah 20 sampai 22. Ini kalau kita jabarkan 20, 21, 2 ini ada 1, 2, ada 3 ya. Maka P-nya 3. Seterusnya kita cari I. I itu dari soal ditanya desil ke berapa? Kan desil ke 6, maka I-nya 6. N-nya kita dapat tadi 30 ya. Lalu FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya 20 sampai 22 itu di 19 FK-nya. Maka sebelumnya berapa? 14. Jadi FK-nya 14. Lalu F atau frekuensi kelas desil. Kelasnya di 20 sampai 22. Maka frekuensinya yang sejajar yaitu 5 ya. Oke, kita sudah dapat semua komponen yang ada pada rumus. Maka tinggal kita masukkan aja ya. Yang ditanya adalah D6, maka D6 sama dengan TB 19,5 ditambah P-nya 3. Oke, lalu buka kurung I 6 ya dikali N yaitu 30 per 10 dikurang FK-nya 14 lalu dikurang F-nya 5, tutup kurung. Maka sama dengan 19,5 ditambah 3. Oke, perhatikan 6 dikali 30 per 10 tadi kita dapat 18. Maka kita tulis ini 18 kurang 14 per 5. Oke ya. Sama dengan 19,5 ditambah 3. 18 dikurang 14 itu 4. Jadi 4 per 5.
Maka 19,5 ditambah 3 dikali 4 12. 12 dibagi 5 itu 2,4. Oke. Sehingga kita jumlahkan 19,5 ditambah 2,4 itu adalah 21,9. Maka desil ke-6 dari data ini adalah 21,9. Oke, seperti itu. Nah, soal ketiga masih dengan data yang sama, namun kali ini ditanyakan presentil ke-45 atau P45. Untuk menghitung presentil data berkelompok itu ada rumusnya ya. PI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 100 dikurang FK per F, di mana TB adalah tepi bawah kelas presentil ya, lalu P adalah panjang kelas, I adalah presentil keberapa yang ditanyakan pada soal, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil, dan F adalah frekuensi kelas presentil. Nah, perhatikan, ternyata rumus untuk mencari kuartil, desil, dan presentil itu hampir mirip. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya per ya, per di bawah I dikali N ini. Kalau pada kuartil kan dia per 4, pada desil dia per 10, sedangkan pada presentil dia per 100. Jadi bisa kamu lihat ya, seperti itu. Maka pertama kali sama seperti sebelum-sebelumnya, kita cari FK-nya dulu ya. Oke, FK. Caranya gampang ya, 5 tambah 6 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 5 19, 19 tambah 7 26, dan 26 tambah 4 30, dimana 30 ini adalah si N-nya. Sekarang kita cari TB. Nah, untuk mencari TB sebelumnya kita tentukan dulu intervalnya. Gunanya apa ya? Untuk mencari tepi bawahnya. Untuk mencari TB kita gunakan rumus I dikali N per 100, dimana I-nya itu presentil keberapa yang ditanyakan pada soal. Yang ditanyakan adalah 45, maka I-nya 45. Oke, dikali N-nya 30 per 100. Nah, 45 kali 30 itu 1350 ya, per 100. Kita bagi, hasilnya adalah 13,5. 13,5 ini kita lihat di FK, dia berada di mana? Dan dia berada di antara 11 sampai 14. Kita pilih yang 14, maka interval kelasnya itu adalah 17 sampai 19. Seperti ini ya kan. Sehingga dapat TB-nya tepi bawah yaitu 17 dikurang 0,5. 17 dikurang 0,5 adalah 16,5. Dapat kita TB-nya yaitu 16,5. Selanjutnya P. Nah, P-nya kita ambil aja yang 17 sampai 19. Kalau dijabarkan 17, 18, 19. Ini ada 1, 2, 3. Maka P-nya 3. Seperti itu. Lalu I. Presentil keberapa dari soal yang ditanyakan? Ya kan 45. Maka I-nya 45. N-nya tadi kita dapat 30. Untuk FK-nya 11. Lalu F ya, atau frekuensi kelas presentilnya yaitu 3. Dia yang sejajar dengan interval kelas. Maka F-nya 3. Nah, semua komponen pada rumus sudah didapat. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus ya. Yang ditanya adalah P45. Maka sama dengan TB-nya 16,5 ditambah P-nya 3. Buka kurung, I-nya 45 dikali N 30 ya, per 100. Dikurang FK-nya 11 per F-nya 3. Nah, tinggal kita kerjakan 16,5 ditambah 3. Buka kurung. Perhatikan, 45 dikali 30 per 100 tadi udah kita cari. Hasilnya 13,5 ya. Dikurang 11 per 3. Oke, sama dengan 16,5 ditambah 3, buka kurung, 13,5 dikurang 11 itu 2,5 ya, per 3. Perhatikan 3-nya bisa kita coret sehingga kita punya 16,5 ditambah 2,5. Kita jumlahkan 16,5 ditambah 2,5 yaitu 19.
Jadi presentil ke-45 dari data ini adalah 19. Nah, bagaimana mudah bukan untuk menentukan kuartil, desil, dan presentil dari sebuah data berkelompok? Pada intinya rumus mereka sama, yang membedakan hanya tanda pernya saja. Ya, kalau dia kuartil per 4, desil per 10, presentil itu per 100. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.